Selamat bertemu kembali pada Marurat Arta Channel. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel. Kita belajar untuk materi pertama ini adalah dasar-dasar penggunaan Microsoft Excel. Mari kita ikuti bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk dapat bekerja di Microsoft Excel. Pastikan pada komputer atau laptop Anda telah diinstal eh, program daripada aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini kami sudah siapkan, perhatikan kami sudah siapkan program Microsoft Excel, kemudian double klik. Ini adalah lembaran kerja dari Microsoft Excel tersebut. Jika kita lihat, ini adalah kolom-kolom perintah. Di sini ada home, insert, page layout, formula, data, review, dan seterusnya. Kemudian ini lembaran kerja kita. Lembaran kerja pada Microsoft Excel terdiri dari kolom dan baris. Jadi A, B, C, dan seterusnya ini disebut dengan kolom. Sedangkan 1, 2, 3, dan seterusnya ke bawah itu disebut dengan baris. Jika kita melihat dengan kontrol tanda panah ke kanan, kita bisa melihat kolom daripada Excel ini sampai XFD, itu sangat luar biasa panjangnya itu, saudaraku. Panjang sekali, itu sangat panjang. Sedangkan untuk baris kita bisa melihat, ya, kontrol tanda panah ke bawah itu 1 juta, ya, 1.048.576 baris, itu juga luar biasa banyak. Nah, pada lembaran kerja ini kita bisa menuliskan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita perhatikan, kita akan membuat nilai siswa kelas 2A IPA. Kemudian di enter, nah dia sudah tertulis di sini. Kemudian otomatis kalau membuat nilai dengan sendirinya kita harus punya nomor, kemudian nama siswa, kemudian nilai siswa, kemudian keterangan. Ya, ini yang sudah kita masukkan di dalam. Perhatikan, uh, mungkin jumlah siswa kita bisa kita tuliskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 siswa, kemudian namanya akan kita tulis di sini, nilainya di sini, dan keterangan. Nah, perhatikan bagaimana mengecilkan kolom dan juga melebarkan kolom. Nah, ini nomor. Kalau kita lihat ini terlalu lebar kolom B-nya, kolom B. Makanya kita akan kecilkan. Letakkan kita punya kursor di antara kolom B dan kolom C. Nah, dia berubah menjadi tanda cross yang kecil, kemudian tekan klik, ditekan klik, perhatikan apa yang terjadi, kemudian tarik ke kiri, perhatikan mengecilkan kolom itu ke kiri. Ya, kita sesuaikan posisinya kira-kira di sini, maka kolom kita dikecilkan. Nah, ini nama siswa. Nama siswa itu terlalu kecil, justru terlalu kecil nama siswa. Sekarang kita mau lebarkan dia, biar nanti nama siswanya yang panjang bisa muat. Nah, membesarkan atau melebarkan kolom itu dengan mengklik dan ditarik ke kanan. Perhatikan posisinya begini. Ya, kita coba dulu, kita buat namanya Roni Abdul Malik, kemudian Sinta Loreja, kemudian Amir Sudama, Veronica, kemudian Rudi, kemudian Ferry Yandi,
kemudian Susi, Susanti, Lila Kurnia, kemudian yang terakhir Amos. Ya, itu namanya. Kemudian nilainya kita buat aja dulu, tak berapa nilainya, mungkin 78, ada 75, ada 85, ada 80, mungkin ada 85, mungkin juga ada 55, mungkin juga ada 90, mungkin juga ada 83, mungkin juga ada 72 atau 73, kemudian Amos 72 ya. Nah, kalau kita perhatikan tulisan nilainya itu langsung di sebelah kanan daripada kolom kita. Ya. Kemudian dan kolom nilai ini terlalu lebar. Nah, coba kita mengecilkan kolom nilai. Kita bisa melakukan klik seperti tadi, kemudian kita tarik ke kiri mengecilkan. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kemudian keterangan, tulisan keterangan ini sepertinya terlalu kecil kolomnya. Nah, kita lebarkan kolomnya, klik dia, tarik ke kanan. Ya, kalau mengecilkan tarik ke kiri, melebarkan ke kanan. Keterangannya ini adalah lulus, ini juga lulus, ini juga lulus, kemudian lulus juga, ini tidak lulus, kemudian ini lulus, dan lulus. Ya, ini yang sudah kita kerjakan. Ini tabel yang sudah kita kerjakan, tabel nilai. Tabel nilai siswa ya, siswa kelas 2A. Nah, gambarannya seperti ini. Mari, apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Yang pertama sekali kita bisa menebalkan tulisan kita. Judul itu biasanya ditebalkan ya. Sorot judulnya, kemudian pilih dari font. Font itu semua yang berurusan dengan tulisan. Font itu klik ya, ditebalkan ya. Kemudian mungkin juga ditebalkan di garis bawahi, underline. Perhatikan, underline di garis bawahi. Di garis bawahi. Ya, kemudian tulisannya dibesarkan ya. Kita masuk dari font tadi, dibesarkan tulisannya menjadi 16. Kan besar dia. Nah, kemudian lagi untuk nomor, nama siswa, kemudian nilai, ini perlu ditengahkan. Di dalam kolom dia ditengahkan. Nah, di sini kita pilih alignment. Alignment menengahkan di sini dia. Ya, center text ya. Klik ditengahkan. Kemudian tulisan ini perlu ditebalkan ya, biar berbeda. Dia sudah tebal ya. Ditebalkan dia. Nah, kemudian kita mau buat dia warnanya, misalnya kita buat warna tulisan itu red ya, warna tulisannya merah, bisa kita merubahnya. Nah, itu dia. Kemudian apa lagi yang kira-kira yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara membuat garis? Biasanya kalau tabel itu pakai garis ya. Nah, di sini sudah ada dari font. Perhatikan, di sini sudah lengkap semua peralatannya. Apa pilihan kita untuk membuat garis di kiri, garis di kanan, ya. Kemudian langsung garisnya kotak bisa, ya. Garis double, garis yang tebal, semua ada di sini pilihan. Mari kita langsung aja praktekkan, ya. Nah, kita langsung praktekkan. Perhatikan, langsung disorot, ya, di blok istilahnya. Kita pilih untuk langsung menjadi kotak all border, berarti semua sisi. Ya, kalau hanya di luar ini dia di pinggir. Ya, tapi ini semua sisi. Perhatikan langsung menjadi
Iya, menjadi tabel. Ya, langsung lengkap dia. Nah, sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Nanti kita akan masuk ke materi-materi yang lain. Nah, otomatis sebelum kita keluar dari sini, kita harus menyimpan pekerjaan kita. Kita menyimpan pekerjaan kita klik di sini, office button, diklik, kemudian kita save. Kita save, kemudian masukkan foldernya di mana kita simpan di drive D. Nah, di drive D foldernya kita masukkan belajar Excel, ya, kita masukkan namanya materi 2. Ya, terserah kita sih namanya ya, materi 2, kemudian klik save. Klik save. Nah, ini dia. Ini sudah tersimpan, perhatikan namanya di sini materi 2. Nah, materi 2. Kemudian kita keluar. Kita klik lagi dari sini, kemudian kita keluar. Keluar itu bottom, bisa bottom close. Close itu berarti keluar dari lembaran kerja kita. Diklik close. Nah, ini lembaran kerja kita udah di close, ditutup. Nah, ya, udah ditutup lembaran kerja kita. Pada saat ini lembaran kerja sudah tidak nampak. Nah, bagaimana kalau kita memanggil lembaran kerja yang sudah kita kerjakan itu? Klik kembali office button itu tadi, kemudian open. Nah, open, kita ambil tadi materi 2, klik materi 2, pilih, kemudian open. Ya, nah ini dia pekerjaan kita yang sudah kita buat tadi. Ya, ya ini. Nah, bagaimana jika kita ingin benar-benar keluar dari Microsoft Excel, dari program aplikasi Microsoft Excel, kita mau keluar, ya, kita mau keluar, klik kembali office button itu tadi, kita klik di sini exit Excel. Exit. Nah, dia keluar. Ya, terima kasih telah menonton video kami. Demikian tadi pelajaran belajar untuk Microsoft Excel. Bagaimana cara bekerja di Microsoft Excel yang paling dasar. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Jangan lupa mengklik like, mengklik subscribe, dan juga mengklik lonceng. Bisa untuk menambah semangat kami membuat materi-materi pelajaran yang baru. Terima kasih, sukses selalu.